Bismillah, sekarang kita lanjutkan materi masih membahas kimia larutan. Kemarin sudah sampai teori asam basa Arrhenius, perhitungan pH dan pOH. Sekarang kita lanjutkan teori yang kedua. Bagian yang kedua, kemarin teori Arrhenius, asam itu yang lepas ion H+ jika dilarutkan dalam air, basa melepas ion OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, teori Arrhenius ada keterbatasannya. Dia hanya bisa mendefinisikan asam atau basa jika pelarutnya adalah air. Nah, gimana jika pelarutnya bukan air? Nah, ini diperbaharui oleh teori yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Nanti yang kita bahas setelah Bronsted-Lowry nanti asam basa menurut Lewis. Terus selanjutnya kita bahas reaksi netralisasi dan titrasi asam basa. Kita lanjut dulu ke teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah pemberi atau sering disebut sebagai donor. Donor apa? Donor proton. Dalam hal ini maksudnya proton itu ion H+. Sedangkan basa adalah akseptor atau penerima H+. Itu tugasnya hanya nerima. Nerima proton atau H+ ya. Basa penerima atau akseptor H+. Nah, contohnya, misal ada HCl, larutan HCl. HCl dilarutkan dalam air menghasilkan ion Cl- dan H3O+. Nah, di sini kita lihat nih. Kita kalau Bronsted-Lowry kita pasang-pasangin. Dipasangkan yang mirip ya. Nih, coba lihat HCl di sebelah kiri mirip sama yang mana di sebelah kanan, sama Cl- kan ya. Di sini tadi ada H-nya 1, di sini jadi nggak ada. Artinya kalau tadinya ada 1 jadi nggak ada, artinya dia mendonorkan atau menerima. Nah, mendonorkan. Kalau mendonorkan kan tadi ada jadi nggak ada kan. Nah, jadi ini HCl disebut sebagai asam. Artinya dia mendonorkan H-nya. Tadinya punya jadi nggak punya, kan artinya dia memberikan. Nah, pasangannya si Cl- disebut basa, tapi basa konjugasi. Nah, sekarang nih H2O miripnya sama sebelah kanan sama H3O+. Tadi H-nya 2, jadi H-nya 3. Nah, berarti kan dia menerima 1 H+. Karena dia menerima, kenapa menerima? Karena H-nya bertambah. Berarti H2O ini disebut sebagai basa, pasangannya disebut asam, tapi asam konjugasi. Nah, contoh yang kedua, NH3 mirip dengan NH2- nih ya. Di sini H-nya tadinya 3, kita lihat H-nya. Di kanan H-nya jadi 2, artinya kan dia memberikan, karena berkurang H-nya. Karena dia memberikan atau mendonorkan, maka NH3 sebagai asam. Pasangannya NH2+ sebagai basa konjugasi. Nah, sekarang H2O nih sama yang ke contoh di atas, menjadi H3O+. Tadinya H-nya 2 jadi H-nya 3. Artinya dia menerima H. Karena H-nya bertambah. Berarti H2O basa, H3O+ sebagai asam konjugasinya. Jadi kalau contoh yang pertama nih, sebutkan pasangan asam basa konjugasi. Sebutkan pasangan asam basa konjugasi. Nah, sebenarnya kalau pasangan kamu cari aja yang miripnya, tapi yang lebih tepat tulisnya asamnya dulu baru basanya. Kalau contoh yang pertama, asam basa konjugasi pasangan yang pertama HCl dengan Cl-. Terus yang kedua kan ini
Tapi yang bersifat asam kan ini ya, maka yang ditulis dulu H3O plus dengan H2O. Sebenarnya cari aja yang miripnya, yang pasangannya, tapi lebih tepatnya ditulis yang asamnya dulu baru yang basanya. Tuh ya. Yang kedua, mana yang disebut pasangan asam basa konjugasinya? Nah, pasangan berarti cari yang mirip, NH3 dengan NH2-. Yang di asamnya dulu, yang pertama si NH3 dengan NH2-. Yang kedua si H2O sama H3O plus, tapi yang asamnya si H3O plus dengan H2O. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau Bronsted Lowry yang ditanya biasanya pasangannya, pasangan asam basa konjugasinya. Nah, sekarang masih teori asam basa Bronsted Lowry. Di contoh kedua, kalian disuruh tentukan asam konjugasi dan basa konjugasi dari senyawa-senyawa berikut. Nah, tadi asam menurut Bronsted Lowry kan dia mendonorkan H+ atau memberikan H+. Kalau memberikan H+ berarti syarat sebagai asam menurut Bronsted Lowry dia harus punya H. Kalau nggak punya H berarti dia tidak bisa bertindak sebagai asam ya. Kalau basa mah terserah, dia bisa punya H bisa enggak, karena tugasnya kan cuma nerima H+ ya. Sekarang kalau asalnya H2SO4, asam konjugasinya apa? Asam konjugasi ini aslinya adalah basa kan, basa yang telah kehilangan atau yang telah memberikan satu H+. Aslinya dia basa yang telah kehilangan satu H+. Nah, berarti kalau dia telah kehilangan berarti kurangin H-nya. Berarti tadinya H-nya 2, H2SO4, kurangin H. Salah. Kalau basa berarti dia menerima, maaf ya. Ini berarti menerima basa yang telah menerima atau yang telah bertambah satu H-nya. Satu H plusnya, basa yang telah menerima. Nah, menerima satu H plus 1 aja ya. Tadi H-nya 2, nerima 1, jadi H-nya 3 SO4. Kalau nambah 1 muatannya jadi plus ya. Nah, basa konjugasi dia aslinya adalah asam kan, pasangannya asam yang telah memberikan atau kehilangan. Kalau memberikan kan berarti H plusnya hilang 1, memberikan 1 H plus ya. Tadi H-nya 2, hilangin 1 jadi H doang. Kalau kehilangan HSO4 muatannya jadi min ya. Nah, ini juga H-nya 2, tambahin 1 jadi H-nya 3. PO4 tadi muatannya min jadi nggak ada ya. Jadi plus, pokoknya tambah plus 1 muatannya. Kalau H-nya bertambah muatannya plus 1. Min 1 plus 1 kan jadi 0, muatannya nggak ada. Terus basa konjugasinya H-nya tadinya 2, kurangin 1. Jadi H PO4. Nah, muatannya tambahin, tadinya min 1, tambahin min 1 jadi min 2. HCO3 min. Tambahin 1 H-nya, tadinya 1 jadi 2 CO3. Min 1 plus 1 jadi muatannya 0, nggak ada ya. Kalau basa kurangin H-nya, tadinya H-nya 1 jadi nggak ada, jadi tinggal CO3. Tadinya muatannya min 1 jadi min 2 ya. Nah, CH3COH dia asam nih, dia asam lemah ya, asam asetat. H-nya ditunjukkan di belakang sini, jadi nanti yang berkurang. Jadi kalau asam konjugasi kan bertambah, tadi H-nya di belakangnya 1, jadinya CH3COOH2, tambahin plus ya, tadinya 0 muatannya tambah plus 1 jadi plus 1. Terus
basa konjugasinya CH3COO min ya. Jadi nanti misalnya kalau aslinya asamnya asamnya tadinya senyawanya SO3 2 min, asam konjugasinya apa? Tinggal tambahin H-nya, jadi HSO3 min. Basa konjugasinya nggak ada ya, karena apa? Karena aslinya kan nggak ada H-nya, mana lagi yang mau dihilangin, udah nggak ada H, berarti dia nggak bisa bertindak sebagai asam menurut Bronsted-Lowry. Syarat asam kan dia memberikan H plus ya, dia nggak ada H plus, berarti dia nggak bisa sebagai asam dan nggak ada basa konjugasinya kalau senyawa aslinya nggak ada H-nya. Terus kita masuk ke teori Lewis, teori asam basa menurut Lewis. Nah tadi kalau asam menurut Bronsted-Lowry kan dia donor atau menerima, donor atau memberikan. Kalau menurut Lewis kebalikannya, dia menerima atau akseptor, nama lainnya menerima itu ya. Tapi menerima apa? Pasangan elektron. Jadi nanti kita kembali ke simbol Lewis yang dot cross ya. Simbol Lewis yang dot atau cross menggambarkan elektron valensi. Nah, basa menurut Lewis jadi pemberi atau donor. Donor apa? Donor pasangan elektron. Jadi nanti intinya yang bisa bertindak basa menurut Lewis, dia harus punya PEB. PEB apa? PEB itu pasangan elektron bebas. Jadi dia harus punya pasangan elektron. Gimana dia mau memberikan kalau dia nggak punya pasangan elektron? Jadi syarat basa menurut Lewis harus punya PEB, pasangan elektron bebas. Kalau tadi menurut Bronsted-Lowry syarat asam harus punya H, atom H, karena dia mau memberikan H plus. Nah sekarang si basa, syarat menurut basa menurut Lewis dia harus punya pasangan elektron bebas ya. Teori Lewis ini penyempurna dari teori Bronsted-Lowry, karena konsep Lewis dapat menjelaskan reaksi-reaksi yang bernuansa asam basa meskipun tidak melibatkan ion H+. Jadi misalnya ada reaksi yang nggak ada ion H+, dia bisa mendefinisikan asam atau basanya. Nah, kalau teori Bronsted-Lowry yang tadi kan harus ada H-nya biar bisa terdefinisi dia asam atau basa ya. Kalau Lewis enggak. Nah, kita lihat nih. NH3 bereaksi dengan BF3 membentuk NH3BF3. Yang mana yang asam, yang mana basa? Kita gambar Lewisnya dulu. NH3 atom pusatnya N, mengikat H jumlahnya 3. Ini sebenarnya kalau kalian hafal golongan akan lebih cepat menggambar simbol Lewisnya. H golongan 1 berarti punya 1 elektron ya. Si H punya 1 dulu elektron si H 1. Kenapa? Karena dia punya elektron si H 1 karena dia golongan 1. Saya gambar elektron si H cross 1 nih. Si N golongan 5 berarti punya 5 elektron. 1 berikatan sama H ini, 1 sama H ini, 1 sama H ini, sisanya 2 nih elektron bebas. BF3, B atom pusat, mengikat F jumlahnya 3. Yang dilihat di sini PEB-nya ini PEB pada atom pusat ya. Atom pusatnya punya PEB enggak? Kalau punya berarti dia bisa sebagai basa menurut Lewis. F golongan 7 punya 7 elektron. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, B golongan 3 punya 3 elektron. 1 berikatan sama F ini, 1 sama F ini, 1 sama F ini. Si B nggak punya pasangan elektron bebas sebagai atom pusat. Si N punya pasangan elektron bebas sebagai atom pusat. Si N mendonorkan pasangan elektronnya ke B untuk dipakai bersama membentuk
ikatan. Nah, jadi NH3BF3 ini, tapi elektronnya asalnya dari si N ya. Maka si N ini bertindak basa menurut Lewis, si BF3 bertindak asam menurut Lewis. Jadi lihat aja, senyawa yang punya atom pusat yang punya PeB, dia bisa bertindak sebagai basa menurut Lewis ya. Contoh selanjutnya nih kayak CaO. Kalau dia kan senyawa ionik, kalau digambar Ca2+ O2-. Ini si Ca melepaskan 2 nih, aslinya atom si Ca nih ya. Tapi dia nggak bisa digambar kayak gini, dia kan senyawa ion. Ini si O ya. Si O memberikan 2 pasangan elektronnya ke S. Jadi terbentuklah si Ca-nya lepas jadi O SO3. Jadi Ca2+ plus SO3 2-. Nih ya. Ini CaO plus SO2. Jadi hasilnya ini. Si O memberikan pasangan elektron bebasnya ke S untuk dipakai bersama membentuk ikatan. Maka si CaO bertindak basa menurut Lewis, sedangkan SO2 bertindak asam menurut Lewis karena dia memberikan pasangan elektronnya ke S untuk terjadi ikatan ya, untuk dipakai bersama. Nah, contoh yang kedua, Al sama Al3+ sama H2O. Yang punya elektron bebas siapa sih? O. Si Al nggak punya. O memberikan pasangan elektron bebasnya ke Al untuk dipakai bersama membentuk ikatan. Terbentuklah senyawa Al OH2 6 kali. Ini ion kompleks ya, muatannya 3+. Nah, berarti yang bertindak basa menurut Lewis adalah H2O, asam menurut Lewis adalah si Al3+. Ini juga Cu2+ plus NH3. Nah, lihat aja yang tadi NH3 udah kita gambar, dia punya elektron bebas di atom pusat, memberikan ke Cu2+ untuk dipakai berikatan. Nah, jadi terbentuk senyawa ini yang punya elektron bebas bertindak basa menurut Lewis, yang enggak punya bertindak asam menurut Lewis. Sekian teori asam basa. Kita lanjut ke reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi penetralan asam oleh basa atau penetralan basa oleh asam yang menghasilkan air ya. Rumus umumnya, jika asam bereaksi dengan basa akan membentuk garam plus air. Ini rumus umum ya. Disebut reaksi netralisasi kenapa? Karena reaksi di atas menghasilkan air. Air yang bersifat netral. Air itu pH-nya 7 ya. Karena menghasilkan air yang pH-nya netral, maka reaksi ini disebut reaksi netralisasi. Nah, garam yang terbentuk antara ion negatif dan garam ini terbentuk antar ion negatif dari asam dan ion positif dari basa. Nah, contohnya misalnya ada asam HX. Ini kan penunjuk asam biasanya ada H di depannya kebanyakan ya, tapi ada juga yang H-nya nggak di depan. Nah, ciri-ciri basa itu ada OH di belakangnya ya, tapi ada juga yang nggak ada OH-nya, tapi kebanyakan basa itu belakangnya OH. Nah, garam depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Kenapa? Karena H pada asam dan OH pada basa membentuk H2O. Jadi garam ini asalnya dari ini kan terdiri dari H+ dan X-. Kalau ini terdiri dari L+ dan OH-. Nah, ion negatif dari asam dan ion positif dari basa membentuk garam LX, yang ditulis yang positifnya dulu baru yang negatif. Nah, H pada asam dan OH pada basa membentuk air H2O. Itu ya asalnya garam. Nah, walaupun disebut sebagai reaksi netralisasi, tapi sifat garam, kalau tadi sifat asam kan netral, sifat air kan netral.
pH-nya 7, maka disebut reaksi netralisasi. Tapi sifat garam yang dihasilkan ini tergantung dari kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya. Kan ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, ada basa lemah. Tergantung tuh reaksinya terdiri dari asam apa dan basa apa. Itu menentukan sifat garamnya, ya. Nih, kalau garam yang berasal dari asamnya yang kuat, basahnya kuat juga, berarti nanti pH garamnya netral sama dengan 7. Kalau garamnya berasal dari asamnya yang kuat, basahnya lemah, maka nanti garamnya bersifat garam asam atau pH-nya kurang dari 7. Ya, asam kan pH-nya kurang dari 7. Kalau garam berasal dari asamnya lemah, basanya yang kuat, maka nanti garamnya bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Nah, karena menghasilkan garam, reaksi netralisasi disebut juga reaksi penggaraman, nama lainnya. Contoh kelima, tentukan sifat larutan garam berikut. Ini larutan garam nih, kamu tentukan sifat garamnya asam, basa, atau netral. Ini taunya garam gimana? Depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Jadi dia garam, ciri-cirinya ya. Depannya bukan H, belakangnya bukan OH, berarti garam. Kita jawab yang A. Yang KCl kan intinya asam plus basa jadi garam plus air. Nah, kalian harus hafal asam kuat sama basa kuat dulu sebelum mengerjakan soal ini. Kalau nggak hafal nggak bisa menentukan sifat asam atau basa atau netral dari sebuah garam. Harus hafal dulu asam kuat apa, basa kuat apa. Nah, KCl garamnya, nah dia kan berasal dari ion plus. Ion plusnya dari basa, ion minnya dari asam. Ini dari HCl dan KOH. H sama OH jadinya air. Nah, HCl ini asam kuat, KOH basa kuat. Karena dua-duanya kuat, maka ini garam netral. Yang pertama, ini netral. Yang B, NH4Cl terbentuk dari ion positifnya dari basa, NH4+, Cl-nya dari ion asam dari HCl, NH4OH membentuk garam NH4Cl plus H sama OH-nya membentuk air, ya. Karena HCl-nya asam kuat, NH4OH ini basa lemah, asamnya yang kuat, basanya yang lemah, maka garamnya garam asam. Ini garam asam. Yang C, CH3COONa ini dari ion positifnya si Na, ion negatifnya si CH3COO. Nah, bereaksi nih, Na dari NaOH, ini OH-nya basa, C3COO, H-nya asamnya di belakang. Ini membentuk air nanti H2O. Sedangkan Na sama COO-nya membentuk garam. C3COOH asam asetat, ini asam lemah. NaOH basa kuat, karena basanya yang kuat, asamnya lemah, maka sifat garamnya garam basa. Garam basa. Seperti itu ya, bisa mengerjakan kalau sudah hafal asam kuat dan basa kuat. Reaksi netralisasi contoh yang ke-6, masih reaksi netralisasi. Kalian diminta tuliskan reaksi netralisasi dari larutan barium hidroksida. Barium itu golongan 2A, berarti nanti Ba2+. Ba2+, karena golongan 2A. Hidroksida itu OH, OH itu selalu -1. Berarti kalau dia berikatan menjadi Ba OH 2 kali, ya. Muatan si Ba2+ jadi ke OH-nya sekali silang. Ini kan 1 ke sini ke Ba-nya, ini 1, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Bereaksi dengan larutan asam klorida. Larutan itu lambangnya Aki, aquos ya. Asam klorida itu HCl, aquos. Nah, tulis garamnya apa?
Garamnya ion positif dari basa tambah ion negatif dari asam. Ini kan asalnya dari Ba2+ sama OH-. Ini asalnya dari H+ sama Cl-. Nah, yang plus pada basa sama min pada asam jadi garam. Jadi BaCl2 ya, 2-nya jadi ke Cl-nya kali silang. Plus H+ sama OH- jadinya air. Ya. Ini aqueous, ini liquid. Nah, apa cairan. Yang kedua, larutan natrium hidroksida. Natrium itu Na+, hidroksida OH-. Bereaksi dengan asam sulfat. Asam sulfat H+, sulfat itu SO4 2-. Kalau berikatan jadinya NaOH, aqueous, larutan. Ini jadinya 2-nya kali silang. Ini satunya ke sini, ya. Jadi H2SO4, aqueous, larutan. Nah, garamnya apa? Garamnya Na pada basa dan SO4 pada asam. Jadinya Na2SO4 ya. 2-nya kan nih SO4-nya 2-. Plus H nih aqueous, larutan, plus H2O. Tinggal disetarakan. Ini Na-nya di kanan 2, berarti ini kali 2. H-nya 2 tambah 2 4, berarti ini kali 2, ini liquid. Seperti itu cara menulis reaksi asam basa atau reaksi netralisasi. Sekarang kita lanjut ke titrasi asam basa. Ini biasanya praktikum nih. Di SMA biasanya ini praktikum wajib yang dilakukan di kelas 11. Titrasi asam basa adalah proses penetapan kadar suatu larutan asam bila kadar basanya diketahui, atau menentukan kadar suatu basa bila asamnya sudah diketahui. Nah, untuk mengetahui titik ekivalen pada titrasi asam basa digunakan indikator asam basa. Kemarin kan kita udah belajar indikator asam basa, ada metil merah, metil jingga, bromtimol biru, fenolftalein, dan lain-lain ya. Nah, titik ekivalen itu apa? Titik saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Nanti istilah-istilahnya ada titran. Titran itu zat yang menitrasi atau zat yang diketahui kadarnya. Ya, biasanya zat yang diketahui kadarnya diletakkan di dalam buret. Ini namanya buret nih. Corong yang ini namanya buret. Ini yang diketahui kadarnya. Ini titran yang dimasukin. Sedangkan titrat, zat yang dititrasi oleh titran. Zat yang ingin diketahui kadarnya biasanya ini yang di dalam Erlenmeyer. Ini namanya Erlenmeyer ya. Ini adalah titrat yang ingin diketahui kadarnya. Sebelum si titran ditetesi ke titrat, sebelumnya titrat ini kamu tambahkan dulu indikator asam basa. Kapan penetesan dihentikan? Di bawahnya Erlenmeyer kamu taruh kertas putih ya, biar kita tahu titik akhir titrasi atau titik apa namanya, ekivalennya ya. Jangan lupa tetesi beberapa indikator dulu, 3 tetes. Kapan penetesan dihentikan? Saat warna di Erlenmeyer ini berubah, biasanya jadi pink seulas aja, jangan sampai ketara banget pinknya, itu udah lewat titik titrasi atau titik ekivalen. Nah, ini nanti disebut statif, batang untuk menggantungkan buret. Yang untuk menjepit buret ini disebut klem ya. Ini biasanya dimasukkan ke dalam buret, biasanya larutan yang basah, dan dimasukin ke Erlenmeyer biasanya larutan asam ya. Nanti kapan titik akhir titrasi dihentikan? Saat warna pink seulas, itu tandanya udah titik ekivalen ya. Nah, itu nanti kita ukur volume yang terpakai di sini berapa, terus kita hitung kadar zat yang di Erlenmeyer. Nah, contohnya nih perhitungan titrasi asam basa khusus untuk titrasi asam kuat dan basa kuat ya. Asam kuat dan basa kuat
Kadangkala ada bagian dari proses titrasi yang kadar asam tidak sama dengan basa, ya, kadarnya tidak tepat. Nah, nanti bila akhir reaksi basa kuatnya habis, asam kuatnya bersisa, maka pH kurang dari 7, ya, karena yang sisa asam kuat. Kalau asam kuatnya habis, basa kuat yang bersisa, pH-nya nanti lebih dari 7 atau bersifat basa. Kalau asam kuat dan basa kuat sama-sama habis, maka pH sama dengan 7. Ini rumus titrasi yang kita pakai. Mol asam kali valensi sama dengan mol basa kali valensi. Mencari mol biasanya kita pakai di sini karena kita pakainya volume, yang kita ukurkan volume titran yang terpakai, ya. Berarti nanti molar asam, volume asam. Molar kali volume kan ini jadi mol. Nah, mol basa juga molar basa kali volume basa. Ini rumus menghitung mol, ya. Nah, kali valensi. Valensi ini jumlah ion H+ pada asam, jumlah ion H+. Kalau di sini berarti jumlah ion OH-. Misalnya HCl berarti valensinya 1. Kalau H2SO4 berarti nanti valensinya 2 karena H-nya 2, kalau ini H-nya 1. Kalau basa misalnya NaOH, kamu lihat OH-nya di sini 1, maka nanti valensinya 1. Kalau misalnya BaOH 2 kali, OH-nya ada 2, maka valensinya 2. Itu ya. Kita ke contoh soal. Untuk menetralkan 25 ml larutan HCl diperlukan 30 ml NaOH sekian molar, 0,1 molar. Nah, yang kalian tentukan kemolaran atau kadar larutan HCl-nya berapa. Jadi HCl ini yang diburet, NaOH ini yang HCl ini yang di Erlenmeyer, NaOH ini yang diburet, ya. Nah, ketika titik ekivalen tercapai atau warnanya pink seulas, volume NaOH yang terpakai 25 mili. Yang kalian cari kemolarannya HCl dalam Erlenmeyer. Masukin ke mol asam kali asam valensi sama dengan mol basa kali valensi. Nah, mencari mol kan ada banyak rumus. Sekarang yang diketahui volume sama molar. Maaf, tadi NaOH yang diperlukan ini 30 ya saat tercapai titik ekivalen. Kalau ini volumenya si HCl yang dalam Erlenmeyer. Nah, mol asam yang kita pakai molar kali volume kali valensi sama dengan mol basa, kita pakai rumus molar basa volume basa kali valensi. Nah, molar asam kan yang ditanya nih, kemolaran HCl. Berarti kita cari Na, volume asam yang digunakan 25, valensinya HCl 1, sama dengan molar basanya si NaOH 0,1 molar, volume basanya 30 mili, valensi basanya si OH-nya ada 1. Berarti molar asam kali 25 sama dengan 3, ya. Berarti molar asam sama dengan 3/25. Berapa nih? 0,1 0,12 molar, 0,12 molar HCl yang digunakan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya masih tentang larutan asam basa. Semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.